Shalom, selamat hari baru, Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena kita ada di dalam kesempatan baru, anugerah baru, meskipun juga mungkin ada tantangan dan juga pergumulan yang baru. Tapi mari meyakini bahwa ada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita masih di dalam masa Prapaskah, masa-masa di mana kita banyak memikirkan tentang kehidupan kita, tetapi juga bagaimana Yesus berkorban untuk kita. Kasih-Nya yang besar, pengorbanannya, kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin memulai dengan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak Ibu punya sahabat, teman, orang yang dekat dengan Bapak Ibu? Sekiranya ada, apakah Bapak Ibu masih bisa menyebutkan nama sahabat-sahabat Bapak Ibu? Kemudian jika misalnya saya tanya, kira-kira apa yang Bapak Ibu rela berikan untuk teman, untuk sahabat karib Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu akan menjawab perhatian, waktu, bahu untuk bersandar, pengertian, atau juga mungkin berkorban materi. Kita sebagai manusia bisa memberikan sesuatu bagi sesama kita. Lalu kemudian ketika kita ditanya, kira-kira apa yang paling besar, yang paling berharga dalam kehidupan kita, yang bisa kita berikan? Mungkin di antara kita terbatas untuk memberikan satu dan lain hal. Tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran dan penegasan berkaitan dengan karya dan penebusannya di kayu salib. Bukan hanya memberikan waktu, perhatian, materi, tetapi sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan, yaitu hidup itu sendiri. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 menggambarkan betapa besarnya kasih Kristus dan pengorbanannya untuk kita manusia. Demikian firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasih-Nya besar, anugerah-Nya besar, kerelaannya besar, sampai Dia memberikan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan, yaitu nyawa atau hidup untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah pengorbanan yang paling besar yang tidak bisa dinilai dengan apapun, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bicara tentang Paskah, bicara tentang pengorbanan Yesus Kristus, adalah pengorbanan yang agung, yang luar biasa, karena yang diberikan adalah nyawa dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa nyawa Tuhan Yesus diberikan untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang layak disebut sebagai sahabat dari Kristus? Ayat yang ke-14 mengatakan, kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat Kristus adalah mereka yang melakukan kehendak Kristus. Kristus memberikan nyawanya bagi para sahabatnya. Sedangkan para sahabat yang menerima anugerah dan juga pengorbanan Kristus adalah mereka yang melakukan kehendak dan perintah Kristus. Pertanyaan besar kemudian adalah, apakah saya dan saudara sahabat Kristus? Apakah saya dan saudara orang-orang yang melakukan kehendak Kristus, mentaati perintah Kristus? Jika jawabannya ya, maka saya dan saudara adalah sahabat Kristus yang menerima anugerah, yang menerima pengorbanan, yang menerima keselamatan melalui darah Kristus, melalui pengorbanannya di kayu salib. Betapa besar dan agungnya kasih Kristus yang merelakan segala-galanya, termasuk yang paling berharga di dalam hidup, yaitu nyawa Kristus itu sendiri, supaya saya dan saudara yang menjadi pelaku firman-Nya mendapatkan anugerah, kesempatan, dan kemurahan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup di dalam syukur tetapi juga ketaatan. Ingat baik-baik, sahabat Kristus adalah mereka yang mengikuti perkataan Kristus. Biarlah hari ini kemurahan Tuhan atas kita semua, anugerah Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami berdoa kiranya pertolongan Tuhan atas kami di sepanjang hari ini, dalam setiap medan juang dan juga medan lain kami masing-masing. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.